Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1301. Saya melihat bahwa itu adalah senjata yang sangat besar. Dong Bingying terlihat sangat jenaka. Bukankah ini omong kosong? Hanya saja aku belum pernah melihat senjata yang begitu berat dan sebesar itu. Wang Zizi sedikit terdiam. Ini adalah senapan sniper tugas berat yang baru dirilis, yang mungkin tidak tersedia di China. Baili Wuqiu meletakkan barang-barang itu, terengah-engah. Pertanyaannya adalah di mana Anda mendapatkan hal seperti itu? Wang Zizi bertanya lagi. Di atas gunung. Baili Wuqiu menjawab. Orang baik, mungkinkah ada hal seperti itu di gunung? Dong Bingying sangat penasaran. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Tadi malam, aku hampir mati di bawah benda ini. Saat itu, aku salah menghitung kekuatan benda ini. Baili Wuqiu menyentuh keringat di dahinya. Ini sangat mendebarkan, jadi, kemana kamu pergi tadi malam? Tanya Wang Zizi. Aku di sini, apakah kamu pikir kamu bisa tidur nyenyak semalam tanpa aku? Baili Wuqiu bertanya dengan sedikit senyum. Orang baik, semua orang mengatakan bahwa kamu tampak tidak berdaya, tetapi kamu sebenarnya adalah pembunuh besar. Tampaknya itu benar. Wang Zizi menghela nafas dengan sangat otentik. Pembunuh besar apa? Baili Wuqiu tersenyum kecut. Biarkan aku melihat benda ini, bentuk ini terlihat terlalu tampan, perkasa dan mendominasi. Wang Zizi membelai senapan sniper berat itu, mendesak otentik. Pasti begitu, dan kekuatannya luar biasa. Secara umum, sulit untuk melengkapi senapan sniper berat semacam ini dengan peredam. Bahkan jika dilengkapi, efek peredam suara tidak akan terlalu bagus. Tapi hal ini berbeda. Ini kuat. Suaranya kecil dan jangkauannya panjang, tetapi bobotnya terlalu besar dan tidak nyaman untuk dibawa. Baili Wuqiu mengangguk dan memperkenalkan lagi. Beri aku benda ini, dan aku akan membawanya pulang dan mengambilnya. Sejujurnya, karya seni yang nyata benar-benar ada di rakyat. Aku khawatir banyak benda seperti itu di luar negeri. Wang Zizi tergerak. Untuk apa orang tua ini? Benda ini bukan untukmu. Jangan repot-repot di sini. Baili Wuqiu melirik Wang Zizi, dan berkata dengan marah. Bukan untukku, untuk siapa? Wang Zizi berkedip, sangat penasaran. Tentu saja disiapkan untuk Raja Naga. Sudah jelas bahwa satu-satunya yang bisa memainkan benda ini di sini adalah Raja Naga. Dong Bingying terlihat sangat pengertian. Tuan Longzun kesulitan mendapatkan benda ini, jadi lebih baik membuatnya lebih murah untukku. Wang Zizi berkata lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki lisensi senjata? Long Zaitian memilikinya, tetapi Anda tidak. Baili Wuqiu tersenyum, menarik dan otentik. Itu benar, itu benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Wang Zizi juga sedikit tidak berdaya. Long Zaitian, apakah manusia burung itu sudah bangun? Baili Wuqiu bertanya lagi. Harusnya sudah bangun, atau mungkin masih tertidur. Jawab Wang Zizi. Sudah bangun, aku pergi untuk melihatnya. Dong Bing menjawab. Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, jadi dia membawa senapan sniper berat itu dan menuju ke kamar samping Long Zaitian. Pada saat ini, mata Long Zaitian masih terpejam, seolah sedang tidur. Lihat barang bagus apa yang kubawakan untukmu, apakah kamu tidak melihatnya? Baili Wuqiu meletakkan senapan sniper yang berat di tanah, sedikit untuk pamer. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, membuka matanya, dan melihat senapan sniper berat di tanah. Ini adalah hal baru ini. Dalam kesanku, aku belum pernah melihat pria sebesar ini di Daxia. Melihat hal tersebut, mata Long Zaitian menunjukkan semangat yang membara. Ia juga cukup terpesona dengan senjata api, atau dengan kata lain, selama ia laki-laki, ia akan sangat terpesona dengan senjata api. Itu harus baru, barang bagus. Tapi terlalu berat, tidak nyaman untuk dibawa, tapi tenaga dan pengurangan kebisingannya sangat kuat. Baili Wuqiu diperkenalkan. Aku benar-benar ingin mencobanya sendiri. Long Zaitian tulus dan otentik. Aku menemukan pegangan seperti itu setelah membunuh begitu banyak orang tadi malam. Dapat dilihat bahwa benda ini sangat langka. Baili Wuqiu menghela nafas secara otentik. Kapan saya bisa meninggalkan tong kayu ini? Saya sudah berada di tong kayu terkutuk ini selama berhari-hari. Long Zaitian merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia bertanya. Izinkan aku melihat. Baili Wuqiu berjalan mendekat,
berjalan mengelilingi Long Zaitian, dan melihat-lihat. Pada sore hari, itu sudah cukup. Kudis di tubuhmu telah tumbuh bersama dengan dagingmu. Aku tidak bisa melepas korengmu dengan paksa. Aku hanya bisa membiarkan koreng itu lepas sendiri. Jika kau melepasnya secara paksa, itu melukai kulit Anda dan merusak kulit Anda secara permanen. Baili Wuqiu menganalisisnya dengan cermat. Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Long Zaitian menghembuskan napas dengan lembut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Baili Wuqiu bertanya. Ki dalam tubuh berkali-kali lebih banyak dari sebelumnya, dan perasaannya jauh lebih tajam. Beban pada tubuh tampaknya telah sepenuhnya dihilangkan. Secara keseluruhan, perasaan itu masih sangat baik. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan menjawab. Bagus. Aku serahkan hal ini padamu, dan tidak ada gunanya tinggal bersamaku. Aku akan mandi dan tidur. Aku benar-benar lelah. Kata Baili Wuqiu, lalu berbalik dan pergi. Dia menguap, merasa sangat lelah. Bodoh, bodoh, di mana kamu? Begitu Baili Wuqiu keluar, dia berteriak keras. Tuan Xiaoer sedang menyeduh obat saat ini, dan tanpa sengaja tertidur. Ketika dia mendengar suara Baili Wuqiu, dia langsung menjadi segar kembali. Dia merasa bahwa dia tidak bisa mengangkat kelopak matanya, dan dia tertidur sampai ngiler. Aku bilang kamu bodoh, kenapa kamu tidak berbicara ketika aku memanggilmu? Baili Wuqiu berjalan mendekat, sedikit terdiam. Aku sangat lelah, aku sangat ingin tidur. Aku tidur beberapa jam tadi malam. Tuan Xiaoer memiliki 2 mata panda. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa dalam situasinya saat ini, pada jam 3 sore, ganti saja obatnya lagi, dan Anda dapat beristirahat sekarang. Anda kelelahan, dan tidak ada yang akan membantu saya bekerja di masa depan. Baili Wuqiu adalah jalannya. Oh, itu bagus, aku lelah. Ketika Tuan Xiaoer mendengar kata-kata itu, dia merasa seolah-olah telah menerima amnesti. Ngomong-ngomong, aku salah. Sekarang aku harus mengganti obatnya. Setelah ganti, kamu tidur saja. Baili Wuqiu melanjutkan. Oke, aku mengerti. Tuan Xiaoer menjawab. Karena Long Zaitian perlu sering mengganti pakaiannya, Tuan Xiaoer hampir tidak beristirahat akhir-akhir ini. Awalnya, ada 2 pelayan yang harus membantu, tetapi Tuan Xiaoren tidak nyaman jika hanya 2 pelayan ini yang melakukan hal-hal ini. Lagi pula, mereka bukan profesional. Setelah memberikan instruksi kepada Tuan Xiaoer di sini, Baili Wuqiu masuk ke kamarnya, mengisi tong kayu di kamar mandi dengan air, dan menuangkan sebotol kecil obat cair ke dalamnya. Segera setelah obat cair dituangkan, air mulai mengepul dan berasap. Setelah beberapa saat, air dingin yang awalnya sedingin es berubah menjadi seember air panas yang mengepul. Bab 1302. Setelah menyesuaikan suhu air, Baili Wuqiu berbaring di dalamnya dan mandi dengan nyaman. Setelah mandi dan makan, dia pergi istirahat. Lagi pula, tubuhnya juga mengalami kelelahan yang luar biasa dalam beberapa hari dan malam terakhir. Jika dia tidak memiliki beberapa metode khusus untuk menenangkan tubuhnya, tidak mungkin dia membawanya sampai sekarang. Di kota Linjiang, di luar halaman, Liao Yin muncul diam-diam. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia memanjat tembok dan memasuki halaman. Saat itu pagi, dan tidak banyak orang di halaman, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah memasuki halaman, melihat sekeliling, dia membuka pintu kamar dan masuk. Kakak kedua, kamu kembali, bagaimana kabarmu? Melihat Liao Yin masuk, Zhang Zimu berdiri dengan penuh semangat. Biarkan aku minum air dulu. Liao Yin sedikit kehabisan napas. Ding Liang, yang termuda di samping, mendengar kata-kata itu dan segera menuangkan secangkir teh untuknya. Liao Yin mengambil cangkir teh dan meneguknya. Setelah minum 2 atau 3 tegukan, dia merasa dahaganya hilang. Kakak kedua, bagaimana situasinya? Apakah kamu sudah menemukan berita? Putra keempat, Han Seng, bertanya dengan tenang. Long Zaitian memang ada di kediaman Baili Wuqiu. Aku mendekat untuk mengujinya, dan aku bisa mencium aroma obat yang kuat, seolah-olah ada yang menyembuhkan. Liao Yin berkata perlahan. Baili Wuqiu pada dasarnya sombong, dan dia tidak pernah bergerak dengan mudah. Sangat aneh baginya untuk datang ke kota Jiang, tapi sekarang dia akan mengobati penyakit seseorang, yang benar-benar tidak bisa dimengerti. Putra keempat, Han Seng, berkata dengan jelas. Selalu ada celah antara Baili Wuqiu dan orang itu, tapi dia telah bersama orang itu sepanjang waktu. Apakah ada artinya baginya untuk datang ke kota Linjiang sekarang? Zhang Zimu mengerutkan kening. Dia seharusnya menyembuhkan Long Zaitian,
dan mereka juga tahu apa yang mereka hadapi. Dalam beberapa hari terakhir, Bailey Wuqiu duduk di dekat halaman kecil, tidak membiarkan siapapun mendekat. Liao Yin berkata lagi, orang seperti Bailey Wuqiu, di dunia ini, mungkin tidak banyak orang yang bisa membuatnya bekerja keras. Ding Liang termuda sangat emosional. Kedua, selain itu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk diperoleh? Zhang Zimu sepertinya tidak mau menarik kesimpulan dengan enteng, jadi dia bertanya lagi saat ini. Tadi malam, sejumlah besar tentara bayaran dari aliansi asasin menyelinap ke Gunung Yunlan, tetapi tidak satupun dari mereka dibiarkan hidup. Dapat dilihat bahwa penjaga di dekat Gunung Yunlan cukup ketat. Awalnya saya ingin mendekati Bailey Wuqiu dan memata-matai pada situasi jarak dekat, tapi aku tidak berdaya, mereka semua ditemukan. Liao Yin menghela nafas dan menepuk pahanya. Bailey Wuqiu pandai menggunakan racun, dan racunnya sangat kuat sehingga bahkan master seni bela diri dan di atasnya tidak dapat menahan erosi beracunnya. Dalam perang di perbatasan selatan, kemanapun dia pergi, untuk mengatakan berlebihan, itu adalah 1000 mil tanah merah, tak sehelai rumput pun tumbuh. Zhang Zimu sedikit emosional. Tidak mungkin bagi saya untuk terlalu dekat dengannya. Semakin dekat saya dengannya, semakin banyak racun yang akan saya tanggung, dan semakin banyak energi yang dibutuhkan tubuh saya untuk melawan racun. Pada akhirnya, saya hanya bisa mati. Pada akhir, aku hanya bisa menyerah untuk mendekat. Aku juga tahu bahwa aku sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Liao Yin mengangguk. Bailey Wuqiu terlihat sangat lemah, tapi sebenarnya dia adalah pembunuh besar. Bukannya kita tidak bisa mengalahkannya, tapi kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Di dunia ini, orang yang bisa membunuhnya, aku takut ini sangat sedikit. Putra keempat, Han Seng, berkata lagi dengan emosi. Jika kamu tidak menjadi dokter yang baik, mengapa kamu ingin membunuh orang? Mata Ding Liang termuda sedikit tenggelam. Saya tidak mendapatkan banyak informasi selama perjalanan ini, tetapi saya tahu bahwa selain Bailey Wuqiu, ada juga orang di halaman kecil itu, Wang Sisi dan Dong Dingying, dan kedua lelaki tua ini juga muncul di tempat ini. Liao Yin berkata lagi. Kakak, menurut informasi dari kakak kedua, menurutmu apakah identitas Long Zaitian ini bisa dikonfirmasi? Putra keempat, Han Seng, bertanya dengan tajam. Bailey Wuqiu ada di kota Linjiang, Lin Xi ada di kota Linjiang, Guimi juga ada di kota Linjiang, siapa yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang di kota Linjiang? Siapa yang bisa membuat mereka muncul di tempat ini pada waktu yang sama? Zhang Zimu mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya lagi. Juga, kakak, Patriark tua memberitahu kami bahwa orang dari perbatasan utara juga telah mengirim seseorang. Apa maksudmu dengan mengirim seseorang untuk melindungi wanita tertua mereka? Ding Liang termuda memikirkan sesuatu, jadi dia mengingatkannya. Wanita tertua mereka masih membutuhkan perlindungan. Ini jelas alasan. Tak satu pun dari kita yang menentang wanita tertua mereka. Apalagi dengan Lin Jiangwo di sekitar, siapa yang berani menyentuh cucunya? Dia jelas mencari alasan mencampuri urusan kota Linjiang. Lin Jiangwo memiliki tujuan lain. Liao Yin sangat menghina ketika mendengar kata-kata ini. Saat ini, pada dasarnya dikonfirmasi bahwa Long Zaitian, kemungkinan besar itu adalah Raja Naga. Nada bicara Zhang Zimu sangat serius. Ledakan. Ketika Liao Yin mendengar kata Raja Naga, tangannya gemetar, dan cangkir teh langsung jatuh ke tanah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Anak ketiga Ding Liang dan anak keempat Han Seng juga menggerakkan tubuh mereka dengan gelisah, wajah mereka sedikit pucat. Percuma takut. Sebenarnya tidak perlu terlalu gugup. Jika kita tidak menyerangnya, apakah dia akan membunuh kita? Zhang Zimu menghela nafas. Jika Long Zaitian benar-benar orang itu, dengan kekejaman orang itu, selama dia tidak menyukainya, dia mungkin akan segera menyingkirkannya. Ding Liang termuda menyesap cangkir teh, tangannya masih gemetar. Jika Anda belum mengalami rasa takut didominasi oleh Raja Naga, Anda tidak tahu rasa takut Raja Naga. Raja Naga adalah eksistensi yang mereka takuti ketika mendengar namanya. Sebenarnya bukan. Jika dia ingin melakukannya, dia seharusnya melakukannya sejak lama. Dia seharusnya memiliki banyak keberatan. Zhang Zimu berkata dengan jelas. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bukankah saudara kedua mengatakan bahwa dia sembuh? Mungkin dia tidak melakukan apa-apa, hanya karena dia terluka. Putra keempat, Han Seng, menelan ludah, dan berkata. Jangan panik, kamu lupa bahwa wanita kedua mencapai kesepakatan dengan Long Zaitian sebelumnya. Bahkan jika Long Zaitian adalah Raja Naga, dia tidak bisa terburu-buru menyerang kita.
Berdasarkan pemahamanku tentang Raja Naga, dia adalah hal yang paling terhormat. Itu hanya melakukan hal-hal yang menepati janji. Jadi, kita masih sangat aman sekarang. Wajah Zhang Zimu tegas dan asli. Kakak juga benar. Dengan kata lain, kita relatif aman di tempat ini. Ding Liang termuda mencoba menenangkan diri. Jika dia ingin membunuh kita, kita tidak perlu melarikan diri, karena tidak ada cara untuk melarikan diri. Perhatiannya bukan pada orang-orang ini di keluarga Zhao kita, tetapi pada aliansi pembunuh. Aliansi pembunuh adalah musuh mematikannya. Nada bicara Zhang Zimu dingin dan asli. Bab 1303. Kakak benar, kita tidak perlu menakut-nakuti diri kita sendiri. Selain itu, bukankah kita yakin bahwa Long Zhaitian adalah Raja Naga? Bagaimana jika Long Zhaitian hanyalah Long Zhaitian? Aku sarankan agar kita tetap di sini dan terus mengamati situasi. Kota Linjiang belum dalam keadaan paling kacau, selama kota Linjiang cukup kacau, ikan besar di air pasti akan keluar untuk bernafas. Kata Liao Yin dengan ekspresi muram. Kakak keduaku dan aku memiliki pendapat yang sama, bagaimana menurut kalian berdua? Zhang Zimu mengangguk dan menatap Ding Liang dan Han Seng. Karena kakak laki-laki tertua dan saudara laki-laki kedua tinggal, saya hanya bisa tinggal. Selain itu, perintah yang diberikan kepada kami oleh Patriark tua adalah untuk tinggal dan mengamati situasi di kota Linjiang, dan mencari tahu identitas Long Zhaitian. Sekarang kita tugas masih belum selesai. Yang termuda, Ding Liang, membuat pernyataannya terlebih dahulu. Aku juga ingin tinggal bersama 3 kakak laki-laki. Anak keempat, Han Seng, juga tidak banyak bicara. Tidak apa-apa. Kita bisa putus dan melakukan urusan kita sendiri. Ingat, kita tidak bisa memberitahu wanita kedua tentang rencana kita, kalau tidak, dia mungkin memikirkan sesuatu. Zhang Zimu memperingatkan lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menjawab satu persatu, dan meninggalkan ruangan secara terpisah. Beberapa orang keluar dari kamar Zhang Zimu, pemandangan ini juga dilihat oleh Zhao Hongsui yang melihatnya dari kejauhan. Tapi dia tidak bermaksud menghindari mereka, tapi langsung berjalan. Kakek, para pelayan sudah menyiapkan sarapan. Zhao Hongsui sangat sopan dan otentik. Nona kedua, ayo kita makan sekarang juga. Zhang Zimu tersenyum. Kemana kakek kedua pergi, kenapa dia basah kuyup? Zhao Hongsui memandang Liao Yin dan bertanya dengan sengaja. Oh, saya pergi jalan-jalan di pagi hari, dan kabut di luar membuat badan saya basah. Saya suka jalan-jalan, lari-lari, jalan-jalan atau semacamnya. Mendengar ini, Liao Yin dengan santai menemukan alasan yang tidak sempurna. Jadi begitu. Aku berkata bahwa aku jarang melihat kakek kedua akhir-akhir ini. Ternyata kakek kedua pergi pagi-pagi sekali. Zhao Hongsui sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Oke, nona kedua, ayo makan nanti. Kita bisa membiarkan para pelayan memberitahu kita tentang makan dan minum, dan terlalu merepotkan bagimu untuk datang ke sini sendiri. Zhang Zimu memiliki senyum ramah di wajahnya. Kakek, tolong sibuk. Aku juga punya beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku akan keluar dulu. Zhao Hongsui tersenyum sedikit, dan Zhang Zimu dan yang lainnya pergi setelah bertukar basa-basi. Melihat punggung keempat orang itu pergi, mata Zhao Hongsui sedikit berubah, dan dia melihat dalam-dalam ke belakang keempatnya sebelum berbalik dan pergi. Hari berlalu dengan cepat, dan Long Zhaitian menghabiskan 1 hari lagi di Tong. Setelah mengganti obat sekali pada pukul 3 sore, Tuan Xiaor tidak melanjutkan untuk mengganti obatnya. Ketika hari sudah gelap, dia menemukan bahwa cairan obat di dalam tong kayu telah benar-benar kering, jelas sudah terserap seluruhnya oleh tubuhnya, tentu saja sebagian besar airnya telah menguap. Karena untuk menjaga suhu sekitar, terdapat banyak kipas angin listrik di ruangan ini. Ini juga untuk membuat Long Zhaitian tetap lebih nyaman. Setelah gelap, Long Zhaitian menemukan bahwa koreng kental di tubuhnya mulai terpisah dari tubuhnya secara bertahap, bahkan ada yang langsung jatuh. Namun sebagian besar tubuhnya masih tertutup koreng. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya telah kembali normal. Adapun kekuatannya, dia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan yang jelas ini memberitahunya bahwa sebagian besar kekuatannya telah kembali. Pada saat itu juga ada langkah kaki di luar. Ini adalah jejak 2 orang, tidak lama kemudian, Bai Li Wuqiu dan Tuan Xiao Er masuk. Bagaimana rasanya? Bai Li Wuqiu masuk dan bertanya. Ki di tubuh saya lebih penuh, dan alirannya lebih lancar. Saya merasa setidaknya setengahnya telah pulih. Maksud saya kekuatan, bukan tubuh. Sedangkan untuk tubuh, saya merasa telah pulih sepenuhnya menjadi sehat.
Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kudis di tubuhmu sudah mulai rontok, kami akan membantumu mengatasinya, dan kemudian kamu bisa pulang. Baili Wuqiu berkata dengan acuh tak acuh, saat dia berbicara, dia mulai menggunakan alat aneh untuk menghilangkan koreng di tubuh Long Zaitian. Tuan Xiaor di samping juga mulai membantu. Hampir setengah jam kemudian, semua koreng di tubuh Long Zaitian akhirnya hilang. Kulit di tubuhnya terlihat lebih putih dari sebelumnya, dan bekas luka asli di tubuhnya juga banyak memudar. Oke, kamu bisa membersihkannya sendiri. Setelah Baili Wuqiu menjatuhkan kata-kata itu, dia pergi bersama Tuan Xiaoer. Tuan Xiaoer kemudian menuangkan air panas untuk Long Zaitian. Setelah berendam di Long Zaitian, dia merasa seluruh tubuhnya jauh lebih ringan, dia berjabat tangan dan merasa tubuhnya penuh kekuatan. Seperti inilah rasanya kekuatan, dia merasakannya. Setelah sekitar 20 menit, Long Zaitian berpakaian. Setelah berpakaian, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan telepon dan mengirim pesan ke Gu Qinglian. Aku akan pulang nanti dan meminta ibu untuk memasak lagi. Long Zaitian mengedit pesan itu dan mengirimkannya. Namun, tepat setelah pesan dikirim, telepon berdering, dan itu adalah panggilan Gu Qinglian. Long Zaitian meliriknya, lalu mengkliknya. Suamiku, apakah kamu akan kembali? Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Bagaimana perasaanmu? Setelah menjawab telepon, Gu Qinglian sedikit bersemangat dan mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Yah, aku akan kembali nanti, aku sudah pulih sepenuhnya dan aku merasa baik-baik saja sekarang. Long Zaitian tersenyum masam, dan menjawab pertanyaan Gu Qinglian satu persatu. Bagus, kalau begitu cepat kembali, aku akan menunggumu di rumah, dan aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Gu Qinglian sangat senang, dan dia bisa mendengarnya dengan nada suaranya. Oke, aku akan segera kembali. Long Zaitian tertawa tercengang. Kalau begitu aku akan menutup telepon dulu, aku akan menunggumu di rumah. Gu Qinglian berkata lagi. Baik. Long Zaitian menjawab, Gu Qinglian sudah menutup telepon, dan pasti sudah pergi bekerja. Menempatkan telepon di sakunya, Long Zaitian berjalan keluar. Di luar, kedua lelaki tua, Baili Wuqiu, dan Tuan Xiaoer berkumpul di sekitar api, dan nyala api yang tinggi dinyalakan di halaman kecil. Di atas api, ada domba utuh emas panggang. Kedua pelayan itu sibuk bola-balik, membantu memanggang domba. Tuan Longsun, Anda akhirnya keluar. Kami telah bekerja keras selama beberapa hari dan memutuskan untuk menghadiahi diri kami sendiri hari ini. Ketika Wang Zizi melihat naga itu keluar dari langit, dia berkata, kamu harus menghargai dirimu sendiri dengan baik. Kamu telah bekerja keras, kembalilah ke rumahku, dan aku akan memasak sendiri. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya sedikit tergerak. Hari-hari ini, meskipun dia sering koma, dia tahu betul bahwa orang-orang ini selalu ada di sisinya. Bab 1304. Ada anggur enak dan daging enak malam ini. Apakah kamu ingin bersenang-senang bersama kami? Saat berurusan dengan domba panggang, Dongbing berbicara dengan Long Zaitian pada saat yang bersamaan. Orang tua ini, aku tidak tahu berapa banyak anggur yang dia bawa. Lagi pula, dia merasa tidak bisa menghabiskannya. Baili Wuqiu bercanda sambil makan kacang. Tidak mau. Aku buru-buru pulang. Aku sudah lama tidak pulang. Mereka yang di rumah khawatir. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ini berbeda untuk orang yang beristri. Anda dapat melihat bahwa pemulihannya cepat, dan saya langsung pulang memikirkannya. Wang Zizi hanya bisa bercanda. Wang tua, sepertinya kamu tidak punya istri. Dongbing tertawa lagi. Yang ada di keluargaku adalah wanita tua, bagaimana bisa dibandingkan dengan yang ada di keluarga Longsun? Jika ada wanita cantik yang menungguku di keluargaku, aku juga sedang terburu-buru untuk kembali. Siapa yang mau untuk memanggang domba di sini dengan Dong Lao? Wang Zizi bercanda lagi. Wang tua, kamu orang jahat. Jika seseorang di keluargamu mendengar ini, mari kita lihat bagaimana menghadapimu. Dongbing tertawa dan berkata lagi. Kalau begitu aku akan kembali dulu, kalian bersenang-senang makan dan minum. Long Zaitian tersenyum sedikit dan berkata kepada mereka berdua. Sejujurnya, Long Zaitian agak serakah saat ini, domba utuh panggang ini terlalu enak. Di musim ini, selatan belum keluar dari musim dingin, saat ini, memiliki seteguk domba panggang panas dan minum anggur tua yang panas tidak diragukan lagi merupakan hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Ayo pelan-pelan, Longsun. Karena kamu ingin pulang untuk menemani istrimu,
kami tidak akan menahanmu di sini. Wang Zizi berkata lagi. Long Zaitian hendak pergi, tetapi pada saat ini, Baili Wuqiu memikirkan sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, jika kamu mendapatkan sesuatu di rumah, kamu juga mengeluarkannya, senjata itu. Baili Wuqiu mengatakan kata-kata itu kepada Long Zaitian. Hampir lupa, aku akan mengambilnya sekarang. Long Zaitian berjalan menuju ruang samping, mengambil pistol besar yang telah disiapkan Baili Wuqiu, dan berjalan keluar. Harus saya katakan, benda ini cukup berat, jika digunakan oleh seseorang dengan kekuatan fisik yang lemah, saya khawatir tidak akan mudah digunakan. Senjata kuat harus dicocokkan dengan pahlawan seperti Long Zun. Melihat kepergian Long Zaitian, Wang Zizi cukup emosional. Oke, jangan menghela nafas di sini. Apakah kamu, seorang lelaki tua yang licin, menyukai hal semacam ini? Itu adalah sesuatu yang disukai orang kasar. Dong Bingying juga bercanda. Bukankah aku hanya menghela nafas? Tidak bisakah aku menghela nafas saja? Wang Zizi berkata lagi. Ngomong-ngomong, Nak Baili, kamu punya banyak kontak, kamu harus memberiku satu di masa depan. Adapun sertifikat senjata dan sejenisnya, aku akan mendapatkannya di ibu kota kekaisaran. Sejujurnya, aku adalah penggemar dari tentara. Wang Zizi tidak meminta jalan. Hanya mengacau. Baili Wuqiu sangat terdiam. Itu harus bisa dimulai, semua orang bisa melakukannya sendiri. Dong Bi menanggapi semua orang. Akhirnya siap untuk dimulai, tapi aku sangat lapar. Wang Zizi sangat lapar. Aku berkata, Pak Tua, di usiamu, kamu tidak pandai apa yang harus dilakukan, tetapi dalam hal makanan, kamu sama sekali tidak kalah dengan anak muda. Kamu adalah seorang foodie tua. Baili Wuqiu bercanda. Jika kamu tidak bisa makan dengan baik, lalu apa yang kamu lakukan hidup-hidup? Rahasia menjaga kesehatan saya adalah makan, minum, dan memiliki sikap yang baik. Ketika saya tidak bisa makan lagi, saya merasa ingin mati. Wang Zizi cukup tenang. Kamu memiliki mentalitas yang baik. Hari ini kamu harus mengeluarkan anggur baik yang kamu sembunyikan. Domba ini adalah uangku. Kamu tidak bisa hanya menunjukkan semuanya. Itu tidak pantas. Baili Wuqiu tampak sungguh-sungguh. Selama kamu merindukan anggurku setiap hari, kamu akan berjanji. Nak, pergilah ke kamarku dan bawakan 2 toples anggur. Kalian berdua harus makan bersama, kita tidak bisa menghabiskannya dengan domba sebesar itu. Wang Zizi juga cukup belak-belakan, bahkan Baili Wuqiu angkat bicara, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak jujur. Oke, Pak Tua. Ketika anak laki-laki kecil itu mendengar kata-kata itu, dia berkata. Udara di halaman kecil dipenuhi aroma yang memabukkan, dan 5 atau 6 orang makan bersama dengan gembira. Setelah Long Zaitian meninggalkan halaman kecil, dia tidak segera pergi, dia melemparkan senjata besar di tangannya dan mempelajarinya sebentar. Semua pria tertarik pada hal semacam ini, tidak terkecuali Long Zaitian. Setelah mempelajari selama beberapa menit, dia memasukkan senjata besar itu ke dalam bagasi mobil, masuk ke dalam mobil, dan pergi. Baik Baili Wuqiu dan Long Zaitian tinggal di Gunung Yunlan, jadi perbedaannya adalah villa Long Zaitian berada di puncak gunung, sedangkan halaman kecil Baili Wuqiu berada di sisi lain Gunung Yunlan. Long Zaitian tidak melaju kencang, butuh waktu sekitar 20 menit sebelum mobil memasuki area villa. Di depan villa, Gu Qinglian berdiri di luar, mondar-mandir, memeriksa apakah ada mobil yang masuk dari luar, dan sesekali memeriksa telepon untuk melihat apakah ada balasan dari Long Zaitian. Dia mengirim 2 pesan ke Long Zaitian, tetapi Long Zaitian tidak membalas. Gu Qinglian juga mengerti bahwa saat ini, Long Zaitian mungkin sedang mengemudi, jadi dia tidak punya waktu untuk membalas pesannya. Meskipun dia tahu ini di hatinya, dia masih sedikit cemas dan menantikannya. Dia tinggi dan ramping, mengenakan gaun putih panjang, dengan sandal di kakinya, memperlihatkan kaki giok seputih salju, membuatnya tampak anggun. Mengetahui bahwa Long Zaitian telah kembali, dia secara khusus mendandani dirinya sendiri. Tak lama kemudian, di tikungan, sebuah mobil keluar dan melaju perlahan. Gu Qinglian dapat mengenali bahwa itu adalah mobil Long Zaitian, dia sedikit bersemangat, tetapi dia menyingkir dengan patuh. Long Zaitian jelas juga melihat Gu Qinglian, dan tidak bisa menahan senyum sedikit, merasa sedikit hangat di hatinya. Setelah dia menstabilkan mobil, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Hanya ketika dia keluar dari mobil, tubuh yang lembut dan lembut bergegas mendekat, memeluk lehernya dengan erat, dan membenamkan wajahnya dengan kuat di bahunya. Long Zaitian hanya bisa menangkap Gu Qinglian dengan sangat hati-hati, karena takut dia akan jatuh.
Apa yang terjadi di sini? Melihat tindakan Gu Qinglian, Long Zaitian tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Gu Qinglian bertanya dengan suara serak. Semuanya baik, lebih baik dari sebelumnya, semuanya baik-baik saja. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dengan lembut mengusap kepala Gu Qinglian, dan tertawa tercengang. Ayah. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan saya melihat Long Xiaoxi berdiri di pintu, berteriak, lalu berlari. Ketika dia berjalan di depan Long Zaitian, dia jatuh, tetapi segera dia bangkit, bergegas ke Long Zaitian, dan memeluk paha Long Zaitian. Apa yang kamu lakukan berlari begitu cepat, hati-hati jatuh. Long Zaitian menatap Long Xiaoxi tanpa berkata-kata. Sudah jatuh. Long Xiaoxi dengan erat memeluk paha Long Zaitian, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Apakah sakit karena jatuh? Melihat Long Xiaoxi yang menempel padanya, Long Zaitian marah sekaligus lucu. Bab 1305. Tidak sakit. Long Xiaoxi berkata dengan sangat keras kepala. Oke, lepaskan paha ayah, aku akan kembali. Long Zaitian memandang yang besar dan yang kecil tanpa berkata-kata. Aku tidak mau, bagaimana jika kamu melarikan diri? Long Xiaoxi masih bersikeras. Aku tidak bisa lari, aku kembali ke sini, kemana lagi aku bisa pergi? Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Oke, lepaskan ayah, kamu seperti ini, bagaimana ayah bisa pulang? Gu Qinglian menyeka air mata gembira dari matanya, dan berkata pada Long Xiaoxi. Tidak. Long Xiaoxi sepertinya terobsesi dengan Long Zaitian bagaimanapun caranya. Aku membawakanmu makanan enak dan menaruhnya di bagasi. Aku akan mengambilkannya untukmu. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya. Mendengar ini, Long Xiaoxi segera melepaskan paha Long Zaitian. Kalau begitu kamu pergi. Desak Long Xiaoxi. Puff, kamu hanya seorang pecinta makanan ringan. Selama ada makanan enak, kamu rela melakukan apa saja. Apakah orang lain akan memberimu makanan di masa depan, dan kamu akan kabur bersama mereka? Gu Qinglian berjongkok dan mencubit hidung kecil Long Xiaoxi. Tidak mungkin. Xiaoxi tidak akan pernah menikah di masa depan, dan Xiaoxi akan selalu bersama orang tuanya. Kata Long Xiaoxi sambil tersenyum. Berhenti bercanda. Gu Qinglian tertawa tercengang. Setelah akhirnya membuat Long Xiaoxi melepaskan pahanya, Long Zaitian berjalan ke bagasi. Melihat ini, Long Xiaoxi juga berjalan mendekat. Apakah ada? Di mana? Di mana makanan enaknya? Long Xiaoxi meregangkan lehernya dan melihat ke arah bagasi, tetapi tidak ada apa-apa di bagasi, hanya segelintir senjata besar yang tidak dikenalnya yang dimasukkan ke dalamnya. Tidak ada makanan enak, ayah, kamu pembohong besar, tidak ada makanan enak sama sekali. Long Xiaoxi sedikit kecewa saat mengetahui bahwa tidak ada makanan enak. Aku punya waktu untuk memasak dan membeli makanan enak untukmu di lain hari. Aku kembali dengan terburu-buru kali ini, jadi aku tidak membawa makanan. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengakuinya terus terang. Lalu apa ini, senjata sebesar itu? Long Xiaoxi mengedipkan matanya yang cerah dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Mendengar ini, Gu Qinglian berjalan mendekat untuk melihat-lihat. Di mana kamu mendapatkan benda ini? Itu adalah senjata, dan orang biasa tidak dapat memegang benda ini. Gu Qinglian berkata lagi. Saya punya lisensi senjata, jadi saya bisa memegangnya. Ini yang diberikan Bai Li Wuqiu kepada saya. Itu bagus. Dibandingkan dengan yang domestik saat ini, saya tidak tahu apakah ini yang paling maju, tapi saya yakin domestik itu belum ada yang seperti itu. Long Zaitian membawa benda itu keluar, dan berkata, benda ini harus dikunci di suatu tempat, sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya, sepertinya sangat berbahaya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tidak percaya pada Long Zaitian, dia sepertinya masih memiliki banyak hal yang tidak dia ketahui tentang Long Zaitian. Tentu saja. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ayo, pulang dan makan malam. Ibu dan ayah menunggumu di rumah. Makanan sudah siap, jadi aku menunggumu. Gu Qinglian membantu Long Zaitian mengambil beberapa pakaian dari bagasi, lalu berkata. Karena itu, Long Zaitian, Gu Qinglian, dan Long Xiaoxi masuk ke dalam rumah. Ayah, Bu, ayah mertua, Yuner, aku kembali. Long Zaitian masuk dan berteriak. Baru kembali, cepat cuci tangan dan makan. Li Ping menjawab. Kakak, apa yang kamu pegang? Long Yuner memiliki mata yang tajam, dan dia bisa melihat sekilas apa yang dipegang Long Zaitian. Apakah ini senjata?
Senapan penembak jitu sebesar itu seharusnya sangat berat, bukan? Long Devo meliriknya, sedikit kaget, dia belum pernah melihat senjata sekuat itu. Benda ini terlalu kuat. Melihatnya seperti ini bisa membuat darah orang mendidih. Melihat ini, Gu Yunsan juga berdiri. Kedua lelaki tua itu sangat tertarik dengan hal-hal ini, jadi mereka melihatnya dan berjalan mendekat. Ini adalah senapan sniper. Itu diberikan kepadaku oleh Baili Wuqiu. Seharusnya ini satu-satunya di China saat ini. Long Zaitian meletakkan pria besar itu di tanah dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana dia mendapatkan hal seperti itu? Long Devo bertanya lagi. Aku juga tidak tahu. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saudaraku, ini senjata. Daxia kami melarang senjata. Jika kamu mengembalikan benda ini, kamu tidak akan mendapat masalah, kan? Long Yuner sedikit khawatir. Ya Tuhan, ini poin pentingnya. Apakah akan ada masalah jika kita meletakkan benda ini di rumah kita? Saat Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk dengan cepat. Itu bukan masalah besar, aku bisa memegang senjata. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jadi begitu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lega. Biarkan aku melihat, biarkan aku menyentuh. Long Devo berjalan mendekat dan mulai bermain-main. Aku ingin melihatnya. Dalam hidupku, ini adalah pertama kalinya aku melihat pembunuh sebesar ini. Masa depan benda ini seharusnya sangat besar, bukan? Gu Yunsan jelas juga tertarik, dan keduanya berjalan mendekat. Kalian berdua orang tua harus berhati-hati, apakah benda ini sudah disimpan? Li Ping sedikit khawatir. Ketika saya kembali, semua peluru di dalamnya sudah dikeluarkan, dan, karena saya bukan seorang profesional, kecil kemungkinan saya bisa mengendalikan benda ini. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mari kita lihat dan pastikan untuk tidak bergerak. Long Devo bergumam. Jadi, mereka berdua mulai bermain, dan mereka sangat tertarik dengan benda ini. Aku berkata, kalian berdua orang tua, apakah kamu ingin makan? Bisakah kamu makan dulu? Apakah kamu ingin terus bermain? Li Ping terdiam. Makan dulu, jangan khawatirkan kami. Long Devo tampak acuh tak acuh. Xiao Tian, King Lian, cuci tanganmu dan keluar untuk makan. Jangan khawatirkan kedua orang ini, mereka tidak perlu makan. Li Ping berkata dengan marah. Tidak lama kemudian, Long Zaitian keluar dan duduk di meja. Di mana Lin Si? Long Zaitian mengetahui bahwa Lin Si tidak ada di sana, jadi dia bertanya. Gadis itu, dia tidur sampai siang, dan dia keluar lagi. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia baru saja meneleponku dan memintaku untuk tidak memasak makanannya. Dia bilang dia sedang sibuk dan tidak akan kembali untuk makan malam. Li Ping menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Begitu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakan satu hal. Makan semuanya, Xiao Tian, kamu sudah di jalan selama sehari, kamu pasti lapar juga, kamu sudah lapar dan kurus setelah keluar selama beberapa hari. Li Ping berkata dengan sedikit tertekan. Kakak, saya menemukan bahwa Anda tampaknya telah memutih. Saya tidak melihat Anda selama beberapa hari, tetapi Anda memutih. Anda terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Kulit Anda juga bagus sebelumnya, tetapi tidak sebaik sekarang. Long Yuner memandang Long Zaitian dengan sangat ingin tahu. Tidak mungkin, mungkin itu masalah pencahayaan, apakah masih bisa memutih dalam beberapa hari? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Putih. Apakah ada? Coba saya lihat, coba saya lihat. Li Ping mendengar kata-kata ini, jadi dia menatap Long Zaitian, dan menatap Long Zaitian dengan sangat serius. Bab 1306. Hei, ini benar-benar memutih, dan kulitku sepertinya sudah membaik. Setelah beberapa saat, Li Ping menangis pelan. Tidak, saya pikir itu masalah pencahayaan. Long Zaitian membuat alasan acak. Ada masalah apa dengan pencahayaannya? Itu baru saja memutih, dan kulitmu telah membaik. Kamu adalah sepotong daging yang jatuh dari ibumu. Bahkan seorang ibu sepertiku dapat melihat perubahan apapun pada dirimu. Li Ping berkata dengan sedikit arogan. Oke, anggap saja aku sudah memutih dan kulitku membaik. Long Zaitian tertawa tercengang. Makan, berhenti mengobrol. Li Ping berkata lagi. Mulai makan, Long Zaitian tidak makan selama berhari-hari, dan mengandalkan cairan obat untuk mengisi kembali energi di tubuhnya. Energi dapat dipertahankan dalam tubuh, tetapi rasa lapar adalah naluri manusia. Setelah sekian hari, Long Zaitian harus mengakui bahwa dia lapar.
Bahkan mencium aroma nasi, dia merasa sangat lapar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk melahapnya sekarang. Di sini, setelah makan, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi terus memberi makan Long Zaitian, seolah dia lapar. Apakah itu Gu Qinglian atau Long Xiaoxi, mereka kurang lebih tahu apa yang dialami Long Zaitian akhir-akhir ini. Kalian berdua makan juga, dan dia akan mengambil sayurannya sendiri. Melihat ini, Li Ping hanya membujuknya. Kakak ipar, gadis Xiaoxi, apa yang kalian berdua lakukan? Dia baru saja pergi selama beberapa hari, dan status keluarganya telah meningkat ke tingkat seperti itu. Bagaimana mungkin kalian berdua menunggunya makan? Melihat situasi ini, Long Yuner bercanda sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, Bibi Yuner, kamu tidak mengerti. Long Xiaoxi terus sibuk memberi makan Long Zaitian dengan sayuran, dan berkata kepada Long Yuner dengan sembarangan. Yo, kamu cukup baik, kamu masih menyuruhku untuk membiarkannya, aku tidak mengerti, kenapa aku tidak mengerti, gadis kecil. Long Yuner juga tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak bisa membantu tetapi menepuk kepala Long Xiaoxi. Kalian berdua makan juga, jangan khawatirkan aku. Melihat Long Xiaoxi dan Gu Qinglian terus mengambil sayuran untuknya, Long Zaitian sedikit terharu. Kebahagiaan yang paling membahagiakan di dunia ini mungkin adalah ketika seseorang memahami kesulitanmu dan lebih menyayangimu. Kamu sudah keluar selama beberapa hari, seberapa lapar kamu? Apakah kamu tidak makan selama beberapa hari? Li Ping melihat penampilan Long Zaitian, merasa sedikit tertekan. Aku hanya tidak makan di siang hari. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab, sebenarnya dia tidak makan pada siang hari, tetapi dia tidak makan sepanjang waktu, selama 7 hari. Bahkan dia tidak minum setetes air pun, dan dia mengandalkan tubuhnya untuk menyerap beberapa nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Makan perlahan, jika kamu tidak punya cukup, ibu akan membuatnya untukmu. Li Ping juga berkata, dimengerti, Bu, aku tidak akan sopan. Long Zaitian tersenyum. Masakan hari ini sudah cukup, dan akhirnya semua orang kenyang, tapi Long Zaitian masih makan. Bu, aku akan membuat sepanci nasi lagi. Hanya ada 3 atau 4 mangkuk nasi di dalam panci. Dia akan segera menghabiskannya. Gu Qinglian melihat situasi ini dan berkata kepada Li Ping. Kamu tidak perlu pergi. Kamu duduk dan aku akan pergi. Kedua lelaki tua itu belum makan. Aku akan pergi dan memasak. Li Ping berdiri, dia tidak menyangka Long Zaitian bisa makan begitu banyak hari ini. Kalau begitu aku akan membantumu. Gu Qinglian melanjutkan. Tidak perlu, kamu duduk untukku, kamu tidak nyaman. Yuner, datang dan bantu aku. Li Ping menolak Gu Qinglian, tetapi tidak membiarkan Long Yuner pergi. Hah? Kenapa aku? Ketika Long Yuner mendengar ini, dia langsung memasang wajah pahit. Kamu pergi, kamu tidak bisa membuat ayahku kelaparan. Long Xiaoxi mendorong Long Yuner, berbicara dengan serius. Kamu takut membuat ayahmu kelaparan, apakah kamu tidak takut melelahkan bibimu? Long Yuner terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dia yakin, ini pasti putri kakaknya sendiri, bagaimana dia bisa menjadi bibi yang curang. Nenek berkata, kamu malas seperti ular, kamu tidak akan lelah. Long Xiaoxi berkata sebagaimana mestinya. Oh. Ketika Long Yuner mendengar kata-kata itu, dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Bu, kurasa kakakku tidak makan pada siang hari, tapi dia tidak makan selama 7 hari. Makanan ini jauh lebih banyak dari biasanya. Kata Long Yuner lagi. Omong kosong saja, bagaimana bisa ada orang yang tidak makan selama 7 hari? Ayo, hentikan membuat alasan. Li Ping melirik Long Yuner dengan marah. Suamiku, apakah kamu sangat lapar hari ini? Atau apakah kamu akan makan begitu banyak di masa depan? Gu Qinglian meletakkan dagunya di tangannya dan bertanya dengan suara rendah. Situasi saya saat ini agak istimewa. Di masa depan, nafsu makan saya tidak akan sebesar hari ini. Tapi akan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Tubuh saya lebih baik dari sebelumnya, dan konsumsi saya juga lebih besar. Kata Long Zaitian sambil makan. Double tidak apa-apa. Dulu kamu makan 3 mangkok nasi, tapi sekarang kamu makan 1 panci nasi. Kurasa tidak apa-apa. Gu Qinglian menjentikkan jarinya, dan berkata, Ayah, kamu bisa makan dengan santai, ada banyak nasi di rumah. Long Xiaoxi berbaring di atas meja, mengedipkan matanya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan tawa, dan tidak bisa menahan untuk membelai kepala kecil Long Xiaoxi. Setelah makan ini, Long Zaitian makan lebih dari 10 mangkuk nasi,
dan Li Ping beranggapan Long Zaitian sudah kenyang. Xiao Tian, apakah kamu tidak makan di luar? Kenapa kamu terlihat sangat lapar? Li Ping berkata dengan sedikit tertekan. Nafsu makan saya akan meningkat di masa depan, dan saya mungkin makan 5 atau 6 mangkuk nasi, atau bahkan 6 atau 7 mangkuk nasi. Long Zaitian tersenyum dan berkata, kenapa begitu? Apa ada yang salah dengan perutnya? Li Ping cukup khawatir. Itu tidak benar. Tubuh, perut, dan tempat lain saya awalnya memiliki beberapa masalah. Selama ini, Bai Li Wuqiu membantu saya memulihkan diri. Saya sekarang lebih sehat dari sebelumnya, dan energi yang dibutuhkan tubuh saya untuk dikonsumsi lebih banyak. Petik 2. Long Zaitian menjelaskan dengan samar. Itu bagus, itu hal yang baik untuk bisa makan, itu hal yang baik untuk bisa makan. Mendengar ini, Li Ping akhirnya merasa lega. Setelah makan, sudah lewat jam 8 malam, dan pertunjukan berakhir setelah jam 8 malam. Setelah Long Zaitian selesai makan, dia naik ke atas. Begitu dia memasuki pintu, dia dipeluk oleh pinggang Gu Qinglian. Apa yang salah? Long Zaitian bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Aku khawatir setengah mati akhir-akhir ini, terutama saat aku melihatmu terlihat lemah. Aku belum pernah melihatmu terlihat begitu lemah. Gu Qinglian meletakkan kepalanya di dada Long Zaitian, seolah dia merasakan keberadaan Long Zaitian dengan hati-hati, lalu mengucapkan setiap kata. Aku baik-baik saja, bukankah semuanya kembali normal sekarang? Aku merasa sangat baik sekarang, sungguh. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan aku makan lebih banyak, karena tubuh perlu menyimpan lebih banyak energi. Long Zaitian membelai rambut indah Gu Qinglian dan tersenyum. Baiklah, bisakah kamu biarkan aku melihat luka di tubuhmu? Biarkan aku melihat bagaimana luka di tubuhmu pulih. Gu Qinglian meninggalkan lengan Long Zaitian, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan berkata pada Long Zaitian. Tentu. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan melepas pakaian bagian atas tubuhnya. Bab 1307. Setelah melepas pakaiannya, tubuh bagian atas Long Zaitian terbuka. Gu Qinglian menoleh dengan wajah memerah. Meskipun mereka sudah menjadi pasangan tua, Gu Qinglian saat ini, dia merasa sedikit malu. Hei, bekas luka di tubuhmu sepertinya sudah banyak memudar. Setelah Gu Qinglian melihatnya, dia sedikit penasaran dan otentik. Sudah banyak memudar. Inilah keajaiban Bai Li Wuqiu. Aku tidak memintanya untuk menghapus bekas luka ini. Jika dia diminta melakukannya, dia bisa melakukannya dengan mudah. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tidak baik untuk dihapus. Dikatakan bahwa bekas luka adalah medali prajurit. Bekas luka di tubuhmu ini adalah kehormatan suamiku selama sisa hidupmu. Wajah Gu Qing memerah dan dia berbicara dengan jujur. Sekarang bagus. Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku akan mandi dulu, lalu istirahat. Gu Qinglian berbalik dan berkata pada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Tidak lama kemudian, Gu Qinglian memasuki kamar mandi. Melihat situasi di tubuhnya, Long Zaitian dengan lembut berjabat tangan, dan otot-otot di tubuhnya berangsur-angsur muncul, dengan pembuluh darah yang jelas. Ini adalah perasaan kekuatan. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya memulihkan sebagian besar, meskipun saya belum mencapai kondisi puncaknya. Long Zaitian bergumam pada dirinya sendiri, dia sangat puas dengan kondisi pemulihannya. Di luar dugaannya bahwa dia dapat memulihkan begitu banyak kekuatan melalui perawatan medis. Akan sangat bagus jika saya bisa memulihkan kekuatan penuh saya. Apakah ada kesempatan untuk memulihkan kekuatan penuh saya? Bagaimana saya bisa memulihkan kekuatan penuh saya? Long Zaitian berpikir sejenak, lalu bergumam sendiri lagi. Karena itu, Long Zaitian mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Bai Li Wuqiu. Apakah saya masih memiliki harapan untuk mendapatkan kembali kekuatan penuh saya? Long Zaitian bertanya. Memiliki. Bai Li Wuqiu menjawab dengan sangat cepat. Lalu apa yang akan aku lakukan? Long Zaitian bertanya lagi. Satu adalah pemulihan, dan yang lainnya adalah pelatihan. Bai Li Wuqiu hanya menjawab. Saya tahu apa artinya merawat tubuh Anda, tetapi apa artinya berlatih, apakah Anda melatih tubuh Anda? Long Zaitian menjawab agak bingung. Berolahraga, tentu saja, berarti melatih tubuh Anda, tetapi melatih tubuh Anda bukanlah hal yang utama. Ini terutama tentang melatih ki Anda. Bai Li Wuqiu menjawab. Perbaiki ki di tubuhku, maksudmu ki sejati. Perbaiki ki sejati. Long Zaitian bertanya lagi. Itu bukan ki yang sebenarnya,
Tapi aura pembunuh. Aura pembunuh yang kental secara bertahap dapat mengembalikanmu ke kondisi puncakmu. Bagaimana cara memadatkan dan mengisi seseorang dengan aura pembunuh? Bukankah seharusnya aku memberitahumu? Bailey Wuqiu seolah menunjuk pada yang asli. Hanya ada satu cara untuk memadatkan dan mengisi kembali aura pembunuh, dan itu adalah terus membunuh orang. Semakin banyak orang yang kamu bunuh, semakin kuat kamu membunuh, dan semakin banyak aura pembunuh yang kamu kumpulkan di tubuhmu, semakin padat jadinya. Long Zaitian mengembuskan napas ringan, lalu berkata, "Ya, ini adalah proses yang panjang. Saya harap Anda tidak melewatkan kesempatan untuk mendapatkan aura pembunuh. Misalnya, di kota Linjiang sekarang, hanya ada banyak orang. Anda dapat melatih keterampilan Anda tergantung pada situasinya." Bailey Wuqiu bertanya dengan sederhana dan terus terang. "Jadi begitu." Long Zaitian menghela nafas lega, tanpa diduga, cara untuk memulihkan dirinya adalah dengan terus membunuh orang. Benar saja, semuanya akan habis. Long Zaitian tersenyum kecut, dan meletakkan telepon. Dia membuka jendela dan melihat sekeliling, tepat pada waktunya untuk menemukan mobil Lin Si masuk, jadi dia berpikir sejenak, lalu membuka pintu dan turun. Ketika Long Zaitian keluar, dia kebetulan bertemu langsung dengan Lin Si. "Saudaraku, kamu kembali." Melihat Long Zaitian, mata Lin Si jelas sedikit bersemangat. Apakah kamu sudah makan malam? Ayo keluar denganku, kalau bisa." Long Zaitian menanggapi dan berkata kepada Lin Si, "Aku sudah makan di luar, jadi ayo pergi." Ketika Lin Si mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan keduanya berjalan keluar. "Kakak, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu pulih dengan baik?" Setelah berjalan agak jauh, Lin Si bertanya. "Lumayan, setidaknya 50% hingga 60% kekuatan telah pulih." Long Zaitian tersenyum dan berkata, "Itu bagus sekali. Apakah Paman Bailey mengatakan bagaimana membuat adikku pulih 100%? Ketika Lin Si mendengar ini, matanya yang indah berbinar. "Memiliki." Long Zaitian menjawab dengan satu kata. "Bagaimana saya bisa membuat Anda pulih sepenuhnya, saudara?" Lin Si bertanya dengan sedikit harapan. "Bunuh. Teruslah membunuh." Long Zaitian berkata dengan dingin. "Metode yang aneh." Lin Si bergumam pada dirinya sendiri. Jelas, dia sedikit terkejut. Bailey Wuqiu sering menemukan beberapa metode pengobatan yang aneh, tetapi seringkali berguna. Kalau tidak, dia tidak bisa disebut dokter ajaib. Bagaimana situasinya sekarang? Long Zaitian bertanya lagi. "Tadi malam, sejumlah besar tentara bayaran memasuki wilayah Gunung Yunlan, tetapi mereka semua musnah. Ini hanyalah umpan meriam. Tuan aliansi pembunuh yang sebenarnya belum bergerak. Namun, kakek saya telah mengirim seorang tim tentara mati untuk membantu kami tetap berpegang pada Gunung Yunlan. Master tingkat tentara bayaran ini, tidak mungkin ipar perempuan saya dan yang lainnya menimbulkan ancaman apapun." Lin Si berkata dengan tenang lagi. "Itu bagus." Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. "Saudaraku, kali ini ada lebih banyak orang dari aliansi pembunuh daripada yang aku bayangkan, dan mereka lebih kuat dari yang aku bayangkan." Nada bicara Lin Si sedikit bermartabat dan otentik. "Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berurusan dengan mereka. Tapi berurusan dengan mereka di kota Linjiang agak merepotkan dan tidak nyaman." Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit mengernyit, sedikit tertekan. "Saudaraku, jika kamu melakukan sesuatu, aku merasa sangat baik. Kehidupan orang-orang ini membantumu memulihkan kekuatanmu, kakak. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus." Mata Lin Si cerah dan asli. "Saya juga berpikir ini adalah kesempatan yang baik, tetapi bagaimana saya bisa menangani orang-orang ini dengan hati-hati? Ada terlalu banyak orang di kota Linjiang, dan personel mereka terpencar. Tidak nyaman bagi saya untuk melakukannya, dan efisiensi melakukannya tidak cukup tinggi." Long Zaitian sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedih. "Akan sangat bagus jika kita bisa mengumpulkan orang-orang ini di satu tempat dan mencekik mereka secara kolektif." Mengikuti alur pemikiran Long Zaitian, Lin Si bergumam pada dirinya sendiri. Akan lebih baik jika mereka bisa berkumpul di satu tempat. Dengan cara ini, kota Linjiang tidak hanya terhindar dari pengaruh, tetapi masalah aliansi asasin dapat diselesaikan lebih cepat. Long Zaitian sedikit mengangguk, agak setuju dengan pendapat Long Zaitian. "Saudaraku, apakah menurutmu kita bisa mengambil inisiatif untuk menaruh umpan untuk menarik orang-orang ini, dan kemudian membiarkan orang-orang ini berkumpul di satu tempat?" Lin Si membuat saran konstruktif lainnya. "Secara teori,
Itu mungkin, tapi di kota Linjiang, apa yang bisa menarik perhatian orang-orang ini secara tiba-tiba, dan membuat orang-orang ini maju? Long Zaitian sedikit tersenyum, dan berkata dengan jelas lagi. Bab 1308. Tujuan mereka datang ke kota Jiang, satu adalah Raja Naga, dan yang lainnya adalah Long Zaitian. Bagi mereka, Raja Naga adalah tujuan mereka semua. Selama mereka membunuh sosok ikonik Raja Naga, hampir mungkin untuk menyatakan bahwa mereka telah sepenuhnya membuka pasar bisnis pembunuh di Daxia. Lin Si berpikir sejenak dan berbicara terus terang. Jadi, hanya identitas Dragon King yang bisa menarik semua mata mereka. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjadi tenang, lalu berkata, secara teori, ini masalahnya. Namun, identitas saudara laki-laki saya mungkin bocor. Tahukah Anda, di kota Linjiang, tidak hanya orang-orang dari aliansi pembunuh, tetapi juga orang-orang dari keluarga Zhao, dan bahkan beberapa master tersembunyi. Situasi di kota Jiang sangat rumit. Lin Si mengangguk, lalu berkata, meskipun orang-orangku belum dewasa sepenuhnya, sebagian besar kekuatanku telah pulih. Identitasku tidak dapat diekspos dalam keadaan yang tidak dapat dihindari. Long Zaitian menghela nafas lega dan berpikir sejenak. Saudaraku, kamu harus memikirkan masalah ini dengan jelas. Lin Si juga mengatakan sesuatu. Saya tidak bisa menyembunyikan identitas saya untuk jangka waktu yang lebih lama. Keluarga Zhao sudah mulai mencurigainya. Selama ibu kota kekaisaran mengarahkan pandangannya ke kota Linjiang, dia akan segera mengetahui keberadaan saya. Jadi, Anda berkata kepada menggunakan Raja Naga. Kurasa tidak mungkin identitasku menarik orang-orang ini untuk berkumpul lagi. Long Zaitian berbicara dengan nada lambat dan otentik. Kakak benar. Aku tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tanya Lin Si. Sangat mudah untuk membuat mereka fokus padaku. Kamu hanya perlu membunuh orang. Selama Raja Naga muncul dan membunuh orang, berita tentang Raja Naga akan segera menyebar. Kamu dapat menciptakan momentum di belakangmu. Pada dasarnya, mereka kau bisa memfokuskan semua mata padaku. Long Zaitian adalah Tao. Saya pikir itu mungkin, tapi bagaimana melakukannya? Lin Si bertanya lagi. Kamu ikuti saja langkahku. Izinkan saya bertanya, berapa banyak master di aliansi assassin yang dapat mengontrol keberadaan mereka? Long Zaitian bertanya. Lebih dari setengah tuan mereka telah dikendalikan oleh kita. Lagi pula, kota Linjiang adalah wilayah kita sendiri, dan jaringan intelijen kita di kota Linjiang masih sangat kuat. Tapi kali ini, tuan dari aliansi pembunuh lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Aku bahkan curiga bahwa 30 master teratas dari Liga Pembunuh semuanya telah tiba. Lin Si menghela nafas lega. Aliansi Assassin benar-benar menginvestasikan banyak uang. Tampaknya bisnis pembunuh Daxia sangat menarik bagi mereka. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, lalu berkata, saya melihat dokumen yang diserahkan oleh Departemen Intelijen. Tuk, yang menempati peringkat ke-7 dalam daftar pembunuh Liga Pembunuh, dan Mulis, yang menempati peringkat ke-10, juga telah memasuki kota Linjiang. Adapun yang lainnya, mereka sedang dalam perjalanan. Entah itu atau kita tidak memiliki kendali atas gerakan mereka. Jawab Lin Si. Kalau begitu kita akan membunuh Tuk dan Mulis malam ini. Di mana mereka sekarang? Long Zaitian bertanya lagi. Malam ini. Terburu-buru. Lin Si membeku sejenak dan bertanya. Saya baru saja pulih, dan saya sedang mencari seseorang untuk mencoba tangan saya. Long Zaitian berjabat tangan dan berkata. Hubungan antara Tuk dan Mulis sangat baik. Keduanya saat ini bekerja sama. Keduanya adalah master dari level prajurit tingkat ke-7. Prajurit tingkat ke-7 setara dengan master seni bela diri Daxia kita. Posisi spesifik mereka, itu telah dikendalikan oleh kami. Lokasi perkiraan adalah pinggiran barat, tersembunyi di daerah kumuh di pinggiran barat. Jawab Lin Si. Bisakah kamu memahami lokasi spesifiknya? Long Zaitian bertanya lagi. Ya. Kapan saudara berencana untuk beraksi? Lin Si bertanya lagi. Ini bahkan belum jam 9 malam. Aku ingin kembali tidur sebelum jam 12. Besok aku harus bekerja. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata. Tidak masalah besar untuk mengontrol posisi, kakak, apakah nyaman sebelum jam 12? Apakah Anda ingin melakukannya nanti malam? Lin Si membeku sesaat, lalu bertanya dengan tajam. Di tempat-tempat seperti daerah kumuh di pinggiran barat kota, pada dasarnya tidak ada orang di malam hari. Terlebih lagi setelah jam 10 malam, jadi menurutku ada masalah besar. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit dan berkata pada Lin Si. Oke, saudaraku,
jika kamu ingin bertindak sekarang, aku akan mengaturnya sekarang dan biarkan pihak lain bekerja sama dengan tindakanmu. Lin Si sangat gesit dan otentik. Pergilah, aku akan melakukan perjalanan ke pinggiran barat kota nanti. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Keduanya mengucapkan beberapa kata lagi, lalu berjalan kembali. Setelah kembali ke villa, Lin Si kembali ke kamarnya, dan Long Zaitian juga naik ke atas. Saat ini, Gu Qinglian sudah mandi dan berada di tempat tidur. Long Xiaoxi memeluk lengan Gu Qinglian dengan sepasang tangan kecil, dan melihat majalah bersama Gu Qinglian, terlihat sangat asyik di dalamnya. Di mana kamu pergi? Ketika Long Zaitian memasuki pintu, Gu Qinglian bertanya. Jalan-jalan di luar dengan Lin Si. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata, pergilah mandi dan istirahat lebih awal. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Belum, aku harus keluar sekarang. Long Zaitian tersenyum canggung. Pergi lagi, mau kemana lagi, kapan kamu bisa kembali? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, nadanya agak kesal dan asli. Itu benar, kamu menjauh dari rumah setiap hari, kamu. Long Xiaoxi membuat ekspresi seperti hantu, berkata kepada Long Zaitian. Aku ingin kau menjaganya. Melihat Long Xiaoxi seperti ini, Long Zaitian mau tidak mau mencubit wajah mungilnya. Jangan biarkan aku yang mengurusnya, biarkan ibu yang mengurusnya, biarkan ibu yang menjagamu, bukankah begitu? Long Xiaoxi memeluk lengan Gu Qinglian dengan erat, menerima begitu saja. Benar. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dengan marah. Aku akan kembali sebelum pukul 12, aku janji. Long Zaitian berkata dengan menyedihkan kepada Gu Qinglian. Baiklah kalau begitu, perhatikan keselamatan di jalan, apapun yang kamu lakukan, keselamatan adalah hal yang paling penting, tahukah kamu? Gu Qinglian tidak punya pilihan selain menjadi Tao. Jika Long Zaitian keluar selarut ini, pasti ada sesuatu yang mendesak. Dia sangat mengenal Long Zaitian. Jika tidak ada masalah mendesak, Long Zaitian tidak akan keluar selarut ini. Jangan khawatir, kamu tidur di rumah dulu, aku khawatir itu akan mempengaruhi tidurmu. Long Zaitian tersenyum. Ayo pergi, jangan membuat banyak alasan. Pergi dan kembali, pintu tidak akan disediakan untukmu setelah jam 12. Gu Qinglian berkata lagi. Ya, aku tidak akan membiarkan pintu terbuka untukmu, dasar orang jahat. Long Xiaoxi berkata lagi. Long Zaitian mencubit wajah gemuk Long Xiaoxi lagi. Aku benci itu, jangan mencubit wajah orang lain. Long Xiaoxi sangat jijik dan otentik. Kalau begitu aku akan turun dulu, kalian tidur lebih awal. Long Zaitian berkata satu sama lain, lalu turun. Bab 1309. Setelah Long Zaitian pergi sebentar, Gu Qinglian tiba-tiba melihat mantel di sampingnya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu tinggal di sini dulu, aku akan turun sebentar. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Oh, aku akan menunggumu di tempat tidur. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia sangat patuh dan otentik. Gu Qinglian bangkit dari tempat tidur, melepas mantel dari gantungan, dan turun ke bawah. Zaitian. Gu Qinglian mengejarnya keluar dari pintu. Ada yang lain. Long Zaitian bertanya. Pakai baju ini, dingin, jangan membeku. Gu Qinglian menyerahkan mantel itu kepada Long Zaitian, dan berkata. Oke, sebenarnya tidak terlalu dingin. Long Zaitian tersenyum. Pokoknya, kamu harus membawanya, atau jangan keluar. Gu Qinglian berkata dengan nada keras kepala. Pasti bawa. Long Zaitian mengambil pakaian itu. Perhatikan keselamatan di jalan, jangan mengemudi terlalu cepat, dan segera pulang setelah menyelesaikan pekerjaanmu. Gu Qinglian menatap Long Zaitian dalam-dalam, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Dia membantu Long Zaitian meluruskan kerahnya. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil. Long Zaitian tidak bisa menahan tawa. Setelah selesai berbicara, Long Zaitian keluar dan masuk ke dalam mobil. Ketika mobil Long Zaitian menghilang dari pandangan, Gu Qinglian dengan enggan keluar dari pintu dan kembali ke villa. Qinglian, kemana perginya ini Zaitian? Gu Qinglian melewati aula, dan Li Ping baru saja keluar, jadi dia bertanya. Dia keluar untuk melakukan sesuatu dan kembali ketika dia selesai. Gu Qinglian tersenyum dan berkata. Melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu. Dia tidak pulang setiap hari. Dia hanya keluar selama 7 atau 8 hari, dan ketika dia sampai di rumah, dia tidak menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Sekarang dia berlari keluar lagi, anak ini. Li Ping berkata dengan marah. Bu,
dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti bahwa dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan. Gu Qinglian membela Long Zhaitian lagi. Hanya saja kamu melindunginya seperti ini. Anakku, aku tidak tahu berapa banyak kebajikan seumur hidup yang dia kembangkan untuk menikahi istri yang begitu baik. Jika dia digantikan oleh wanita lain, bukankah dunia akan terbalik? Li Ping menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit emosi. Apa masalahnya di sini? Zhaitian bukan tipe orang yang main-main di luar. Gu Qinglian memaksakan senyum. Pada saat ini, Li Ping menghela nafas, berjalan mendekat, meraih tangan Gu Qinglian, dan menepuknya. Kepercayaanmu padanya luar biasa. Aku, seorang ibu, tidak bisa melakukan apapun untukmu, tapi aku hanya bisa memperlakukanmu sebagai putriku sendiri. Dia adalah putraku, dan kamu adalah putriku. Bagiku kamu akan baik-baik saja dengan dia. Li Ping sangat emosional. Bu, aku mengerti. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tersenyum. Bagus kalau kamu mengerti. Sebagai seorang ibu, aku akan merawat putraku dengan baik. Jika dia melakukan sesuatu yang membuatmu menyesal, aku pasti tidak akan melindunginya. Li Ping terus berbicara. Bu, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Zhaitian melakukan kesalahan padaku? Jangan khawatir, aku tahu seperti apa dia. Gu Qinglian berkata lagi. Itu bagus. Li Ping tersenyum. Kalau begitu istirahatlah lebih awal dan jangan khawatir tentang dia. Dia akan pulang sendiri ketika saatnya tiba. Jika dia mengganggu tidurmu, biarkan dia tidur di sofa di luar. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, cukup beritahu saya, dan saya akan datang dan berbicara dengannya. Li Ping terus menekankan. Oke, dia tidak akan mengganggu tidurku. Xiaoxi telah tidur denganku selama beberapa hari terakhir. Aku akan kembali dulu. Dia sudah lama tidak melihatku. Dia pasti sedang terburu-buru. Gu Qinglian berkata lagi. Setelah keduanya bertukar basa-basi, Gu Qinglian akhirnya naik ke atas. Bu, kamu akhirnya kembali. Melihat Gu Qinglian kembali, Long Xiaoxi memperlihatkan kepala kecil dari bawah selimut. Kamu mau tidur? Melihat ini, Gu Qinglian bertanya sambil tersenyum. Jika kamu tidur, aku akan tidur. Jika aku tidak tidur, aku akan mengobrol denganmu. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Cih, selama kamu masih mengobrol denganku, apa yang ingin kamu katakan? Gu Qinglian juga terhibur dengan Long Xiaoxi, gadis kecil ini sangat cerdas dan masuk akal, alasan utamanya adalah dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dan sangat pandai membuat orang dewasa bahagia. Dikatakan bahwa orang dewasa membuat anak-anak bahagia, tetapi sekarang anak-anaklah yang membuat orang dewasa bahagia. Ibu bisa mengatakan apapun yang dia mau, Xiaoxi tidak tahu harus berkata apa. Kalau tidak, kita hanya akan berbicara tentang makanan. Bu, apakah kamu mau makanan ringan? Jika kamu mau, aku akan mengambilkannya untukmu. Gigi Long Xiaoxi tajam, dan dia terus berbicara tanpa henti. Kamu masih bertanya padaku apakah aku ingin makan makanan ringan? Aku pikir kamu ingin makan makanan ringan, oke. Gu Qinglian juga terdiam, dan berkata, dia juga pergi tidur, dan meletakkan kakinya di bawah selimut. Karena Long Xiaoxi telah berada di bawah selimut sepanjang waktu, dan selimutnya terasa sangat hangat saat ini. Camilan apa yang kamu makan di malam hari? Itu buruk untuk gigimu. Jangan dimakan. Tidurlah. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi sambil menutupi selimut. Baiklah. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain setuju. Oke, matikan lampunya. Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Oke, matikan lampunya. Long Xiaoxi menutupi wajahnya dengan selimut, lalu berkata. Saat dia mengatakan itu, Gu Qinglian mematikan lampu, dan setelah Gu Qinglian tertidur, Long Xiaoxi memeluk Gu Qinglian dengan sangat main-main untuk tidur, dan membenamkan kepala kecilnya di lengan Gu Qinglian. Bu, kenapa badanmu wangi sekali? Baunya enak sekali. Long Xiaoxi bertanya, mengendus tubuh Gu Qinglian. Bagaimana saya tahu, itu mungkin bau shower gel. Gu Qinglian mengusap kepala kecil Long Xiaoxi dengan penuh kasih sayang. Apakah itu gel mandi? Long Xiaoxi sepertinya tidak mempercayainya. Oke, tidurlah. Mengapa kamu begitu energi hari ini? Tanya Gu Qinglian. Karena ini baru jam 9. Bu, kenapa tempatmu begitu besar dan tempatku begitu kecil? Long Xiaoxi menanyakan kebenarannya lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, kepala Gu Qinglian langsung menjadi hitam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa tahu? Gu Qinglian menjawab. Kamu bahkan tidak tahu ini.
Karena kamu hamil di sini, perutmu lebih besar dari perut Xiaoxi. Long Xiaoxi mengoceh lagi, berbicara, masih bergerak gelisah di tempat tidur, dia dengan hati-hati meletakkan kepalanya di perut Gu Qinglian dengan ringan. Mendengar kata-kata Long Xiaoxi, Gu Qinglian hampir pingsan, dia berpikir bahwa, di sini, yang dikatakan Long Xiaoxi adalah tempat lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Xiaoxi berbicara tentang perutnya. Apa yang kamu lakukan lagi? Gu Qinglian bertanya lagi. Biarkan aku melihat apakah aku bisa mendengar adikku. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Ini baru beberapa bulan. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Akan memakan waktu beberapa bulan sampai adik saya berbicara. Saya menonton TV dan bertingkah seperti ini. Long Xiaoxi menjulurkan kepalanya keluar dari selimut, dan bertanya pada Gu Qinglian dengan sungguh-sungguh. Bab 1310. Bagaimana bisa bayi berbicara di dalam perut? Setidaknya 1 atau 2 tahun sebelum dia bisa berbicara. Gu Qinglian mengusap kepala kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan jelas. Ternyata semua yang ada di TV itu bohong. Long Xiaoxi menghela nafas dan berkata tanpa daya. Oke, kenapa kamu tidak tidur? Ketika ayah kembali pada jam 12, kita akan dibangunkan lagi. Pada saat itu, kita tidak akan bisa bangun besok. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi. Aku tidak harus pergi ke sekolah besok, dan sejujurnya, aku harus menunda sekolah selama 10 hari lagi. Long Xiaoxi bergumam. Tapi ibu harus pergi bekerja. Gu Qinglian menjawab. Baiklah kalau begitu, Bu, cepatlah tidur, aku akan membujukmu untuk tidur. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berkata. Mendengar ini, Gu Qinglian merasa tidak berdaya, menutup matanya, dan Long Xiaoxi juga menutup matanya, dan tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara nafas. Mendengar nafas yang merata ini, Gu Qinglian hanya tersenyum sedikit. Gadis ini bahkan berkata untuk membujuk orang lain untuk tidur, dia tertidur lebih dulu, seperti babi kecil. Berbaring di tempat tidur, Gu Qinglian melihat ke langit malam yang gelap, berulang kali merasa tidak bisa tidur, dia masih memaksa dirinya untuk tertidur. Setelah mengemudikan mobil dan meninggalkan villa di puncak bukit, Long Zaitian memasang alat komunikasi di telinganya. Saudaraku, lokasi persisnya telah dikirim ke perangkatmu. Suara Linsi berasal dari perangkat komunikasi. Dipahami. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Saat berbicara, perangkat yang dibawanya berkedip sesaat, yang berarti pesan dari Linsi telah tiba, tetapi karena sedang mengemudi, dia tidak punya waktu untuk memproses pesan itu sekarang. Saudaraku, apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk menemuimu? Keduanya adalah prajurit tingkat 7, setara dengan ahli seni bela diri. Bisakah kamu menyelesaikannya sendiri? Linsi masih sedikit khawatir, jadi dia bertanya. Jika Long Zaitian saat ini adalah Long Zaitian di masa jayanya, dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi Long Zaitian saat ini baru saja pulih, dan hanya pulih sedikit lebih dari setengahnya. Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. 8 atau 9 tahun yang lalu, saya membunuh anggota aliansi asasin seperti ayam dan anjing. 8 atau 9 tahun kemudian, masih sama. Saya akan memakukan mayat mereka ke kota barat dengan duri naga di gerbang kota. Long Zaitian menjawab, oke, saya akan memberi Anda bantuan intelijen selama proses berlangsung. Linsi menjawab, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Long Zaitian juga berkonsentrasi pada mengemudi. Saat itu sudah lewat jam 9 malam, dan jumlah mobil di jalanan kota Linjiang berangsur-angsur berkurang, terutama yang menuju ke pinggiran kota. Mobil Long Zaitian melaju sangat cepat, melaju di sepanjang jalan dengan kecepatan kilat. Awalnya, butuh lebih dari 1 jam untuk mencapai pinggiran kota barat, tetapi Long Zaitian menyusutkannya menjadi beberapa puluh menit. Di jalan dari kota Linjiang ke pinggiran barat, sebuah BMW X7 putih terlihat melaju dengan gila-gilaan, menuju keluar kota seperti panah tajam. Gila? Ini terburu-buru untuk mati, kecepatan berapa ini? Balapan larut malam, itu dijadwalkan menjadi pencarian panas besok, dari mana datangnya manusia serigala ini, apakah dia mengendarai mobil seperti pesawat? Untungnya, tidak banyak orang sekarang, kalau tidak kecepatan ini tidak akan menjadi masalah besar. Beberapa pengemudi di jalan menghela nafas saat melihat BMW X7 yang gila ini. Saat secara bertahap mendekati pinggiran barat, semakin sedikit kendaraan dan pejalan kaki. Saat kami tiba di pinggiran barat, hanya ada sedikit mobil di jalan, apalagi pejalan kaki.
Perkampungan kumuh di pinggiran kota barat semuanya adalah hamparan rumah satu lantai, orang tua Long Zaitian dulu tinggal di tempat ini. Hukum dan ketertiban di daerah kumuh ini tidak baik pada malam hari, jadi saat ini, pada dasarnya tidak ada yang keluar, dan mereka semua pulang dan tidur. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa seekor anjing. Jika Anda keluar sebentar, Anda mungkin akan dirampok atau semacamnya. Memasuki area di pinggiran barat kota, Long Zaitian menemukan tempat, memarkir mobil, keluar dari mobil, dan menekan gelang di tangannya. Dalam sekejap, layar ilusi muncul di gelang. Di layar tadi sebuah peta, di peta, ada 2 titik merah yang tidak bergerak. Saudaraku, kamu sudah mencapai jarak 2 kilometer dari mereka. Medan di sekitar sini lebih rumit. Ada banyak bangunan dengan ketinggian berbeda, dan jalannya tidak dapat diakses. Kamu tidak bisa masuk. Kamu hanya bisa masuk sendiri. Situasi di dekatnya rumit, jadi berhati-hatilah. Suara Lindsay berasal dari perangkat komunikasi. Jadi begitu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya berbicara dengan santai. Setelah berbicara, dia berjalan ke sebuah gang, dan tubuhnya berangsur-angsur tenggelam ke dalam kegelapan. Ketika dia memasuki gang, tubuh Long Zaitian melompat ringan, menginjak dinding, dengan kekuatan, mencapai bagian atas meja rumah kecil satu lantai. Sayang, bagaimana perasaanmu bahwa ada sesuatu yang jatuh ke atas kita? Saat ini, suara seorang pria datang dari gedung kecil itu. Tidak ada yang jatuh ke atas kepada kami, jangan curiga. Aku bilang kamu tidak berguna, apakah kamu ingin mencari alasan untuk tidak menyerahkan pekerjaan rumahmu? Kamu sangat tinggi dan besar, mengapa kamu begitu tidak berguna? Wanita agak tidak puas. Apa yang kamu bicarakan? Aku terlalu lelah, aku ingin tidur. Mendengar ini, pria itu sedikit tak berdaya. Bajingan, jangan berpura-pura bingung. Jika kamu tidak memuaskanku malam ini, aku akan pergi ke saudara Wang di sebelah besok. Nada wanita itu penuh kebencian. Long Zaitian secara tidak sengaja mendengar percakapan semacam ini, dan tidak dapat menahan batuk 2 kali untuk sementara waktu. Ini semua adalah kata-kata harimau dan serigala, sungguh menakjubkan. Siapa? Siapa yang batuk di luar? Pria itu mendengar suara itu, jadi dia berbisik. Gila? Tidak ada yang batuk, kupikir kamu gila. Wanita tidak puas dengan keaslian. Ada orang sungguhan. Pria itu melanjutkan. Kalau begitu kamu punya seseorang, aku akan tidur. Wanita itu terlihat sangat tidak puas. Tidak. Pria itu berkata lagi, dan kemudian ada beberapa suara Anda dan saya. Long Zaitian melompat dan menuju ke arah lain, dia melompat tinggi dan jatuh tinggi lagi. Setiap kali dia jatuh dengan sangat ringan, hampir tidak menimbulkan suara. Pada saat ini, di sebuah gang jauh di daerah kumuh, seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun sedang berjalan dengan membawa senter, dan dia mengenakan pakaian bertambal. Gang itu sangat gelap, dan cahaya senter sangat redup. Saat dia berjalan seperti ini, langkahnya menjadi semakin cepat, karena pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Tiba-tiba, telepon tua di tangannya bergetar, dan dia menekan tombol jawab sambil berjalan. Hei, Nek, tunggu sebentar, aku akan kembali sekarang. Aku sudah membeli obatnya, dan aku akan segera pulang. Gadis itu sedikit gemetar ketika dia berbicara, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya sehingga dia bisa tenang dan menjaga kata-katanya tetap jelas. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar meraih bahunya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.